Nama gue Via. Dan ini sekolah gue. Kayak remaja pada umumnya, gue punya sahabat, namanya Ella. Kita sama-sama umurnya 17 tahun. Dan dia nggak cuma sahabat, dia kayak keluarga gue sendiri. Halo, nama saya Adila Erden Prasetyo. Saya lahir di Ngawi 10 November 1997. Saya kenal Via tuh udah lama banget, dari kecil. Dari saya pertama tinggal di sini, sampai sekolah, kita main bareng-bareng, kemana-mana bareng-bareng. Seru sih pokoknya, banyak pengalaman aja gitu. Sampai saya sekarang SMA, sekolah. Beda sih sekolahnya sama Via, tapi tetap aja kita mainnya bareng. Sahabatan kita tuh sahabatan yang di luar sana aja, kayak main bareng. Terus kalau gue pergi, dia suka kadang ikut kalau lagi nggak banyak kerjaan di rumah atau di sekolahnya. Dia suka main bareng Nadif juga, kadang berdua kalau gue nggak ada. Sela, buka pintunya, Sel. Sela. Bisakah kau tidak meninggi badanku? Ya pokoknya dia segalanya deh pokoknya. Masuk kan? Keluar. Ya, lah. Kan kebiasaan. Udah. Bangun Kak Gracia. Siang. Dia juga selalu banyak bantu banget. Kalau buat apa-apa dia tuh udah bisa segalanya. Gosok aja dulu. Ya udah minta cara jus aku dulu. Gak ada di sini, aku belum tahu. Bella itu udah kayak apa ya segalanya, dari Mbak bisa, ya nolong rumah juga bisa, sahabat bisa, teman main bisa. Ya penting lah pastinya, soalnya ya sekarang kalau kita kesusahan siapa yang bakal bantuin kita. Terus kalau ya lagi sedih juga dia selalu ada, dia lagi senang ada, dia pokoknya bisa diajak kompromi banget kayak temen gitu. Udah segalanya dia pokoknya. Tadi katanya lepas tangan. Kalau pagi-pagi itu kan, kalau misalkan nggak kesiangan sih, biasanya nyapu dulu gitu, terus bantu-bantu. Apa aja sih yang pekerjaan pagi, kayak nyapu atau nyiapin sarapan atau gimana. Aku tuh sebenarnya lebih ke adanya Via ya, waktu dulu tuh ngejagain mereka. Mereka sih sebenarnya nggak harus yang dimandiin atau makanya disuapin, enggak, cuman mereka harus diingetin aja kapan waktu mandi. Kamu ini berantakan. Sela, Berantakin biar kamu beresin. kalau seandainya aku tidak ingin membereskan, apa yang akan kamu lakukan kepadaku? Di sini kan dia juga sekolah. Orang tua gue tuh ngelihat dia hanya lulusan ya SD gitu, dan terus habis itu daripada dia juga kerja di sini tapi dia nanti dia nggak bisa lanjut kerja, kayak nggak mungkin kan dia selamanya jadi yang nemenin gue kayak gitu. Jadi dia mungkin pengen kerja kayak orang lainnya. Jadi ya apa salahnya kalau misalkan disekolahin sama orang tua gue. Waktu itu saya umur masih kecil sih, Mbak, baru lulus SD.
Terus saya tuh kesini nggak kerja, bukan nggak kerja. Kalau kerja saya nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, mungkin cuma bantu-bantu aja yang saya tahu. Jadi waktu itu ceritanya lucu sih sebenarnya. Waktu pagi-pagi mereka minta tolong saya bikinin teh. Terus mereka bilangnya pakai bahasa Inggris, thank you. Saya cuma jawab, yes you welcome. Terus mereka langsung bilang, itu bisa bahasa Inggris gitu. Kenapa nggak lanjut aja sayang-sayang gitu kan. Semudah itu mereka percaya sama saya gitu. Mereka nggak takut kalau saya bakalan ngecewain mereka gitu. Sampai akhirnya dia sekarang udah sekolah kelas 2 dan dia udah bisa PKL. Mungkin saya nggak terlalu berprestasi, tapi saya mau ngebuktiin ke mamanya Via ataupun semua orang kalau saya tuh bisa. Jadi dulu tuh waktu SD itu kan di kampung, cuman pas habis itu ke Jakarta. Kebetulan mama saya ada di Jakarta, papa saya ada di Bali, tapi mama saya kan udah menikah lagi, jadi tinggal di Jakarta. Terus saya ikut mereka, tapi nggak tahu sih, saya tuh nggak suka aja sama orang tua baru gitu, maksud nggak suka sama papa saya yang baru gitu. Akhirnya saya mau ngerasain gimana sih rasanya orang kerja gitu. Saya penasaran. Mama saya sih sempat ngelarang, soalnya kan saya tuh nggak pernah ngapa-ngapain, nggak punya pengalaman apa-apa. Tapi ya daripada di rumah gitu jenuh ngeliat itu, nggak suka juga. Gimana sih kalau kita ngeliat hal yang nggak suka tapi ada tiap hari di rumah gitu kan? Oh itu dispenser syrup. Biasanya ibu punya. Itu buat tidur fresh kan. Akhirnya ada ibu-ibu yang nawarin. Kebetulan orang itu adiknya neneknya Via. Saya kira kan saya mau kerja sama dia, tapi pas saya ke sana, kamu nggak kerja sama saya, dia bilang gitu. Kamu kerjanya di sana di pasar Minggu. Mama saya juga semakin nggak mau kan, maksudnya jauh dari dia gitu kan. Tapi saya tetap ngotot. Saya terus akhirnya ya udah kalau kamu nekat gitu. Kan saya berangkat ke sini cuman bawa uang 20.000. Terus habis itu pakai baju yang entah kayak gimana, pokoknya saya pergi dari rumah itu pakai sendal jepit. Ya belajar lah gitu. Iya dulu tuh juga pernah sih dibikin nasi tumpeng gitu waktu naik kelas. Pertama itu dibohongin dulu kalau nggak naik kelas ya gimana sih gitu, nggak naik kelas down banget kan. Terus tiba-tiba pas lagi diem gitu, kamu naik kelas gitu, terus selamat ya gitu, selamat. Terus akhirnya dia bikin nasi tumpeng gitu, terus dibikinin nasi tumpeng tuh sama nenek Via kan. Terus akhirnya dirayain gitu naik kelas. Sebelumnya nggak pernah ada yang kasih surprise, bahkan ngebayangin kalau bakalan dikasih surprise pun enggak gitu. Dulu Mbak Ella itu nggak beda setahun sama Via. Waktu itu Via kan sekolah, Via homeschooling, jadi nggak ada salahnya juga kalau si Mbak Ella ini ikutan juga homeschooling gitu. Jadi mereka bareng-bareng homeschooling. Begitu setelah selesai lulus di SD, Mbak Ella masih homeschooling. Terus SMA kita tawarin, mau nggak Mbak Ella kalau sekolahnya dilanjutin gitu. Karena kan menurut aku nggak mungkin juga dia tetap seperti itu gitu, harus ada peningkatan ya. Salah satu caranya dengan sekolah. Karena ada kemauan, ada semangat juga dari dia, ya itu yang jadi motivasi kita untuk menyekolahkan Mbak Ella. Saya tuh nggak pernah kayak ngerasa ngerasa kasih sayang seorang mama gitu yang kayak ngasih tahu kalau ini tuh nggak baik. Kayak saya juga ya udahlah gitu, kamu kan udah gede pasti tahu kan mana yang bener mana yang enggak gitu. Tapi kalau mamanya dia tuh yang kayak ini tuh kayak gini caranya biar nggak kayak gitu tuh gimana. Mama Evi tuh selalu ngajarin kayak gitu. Kalau belum pulang ditelepon udah di mana gitu kan, takut kenapa-napa. Saya juga selalu ngabarin gitu. Kalau mama saya mau pulang jam berapapun juga dia nggak bakal mau tahu gitu.
Nah di situ saya tuh baru kayak apa ya, gini kali ya kalau punya ibu. Lah cepetan dong capakin. Udah cepetan ah. Mau cepetan. Yang belakangnya aja tapi. Kalau aku sih pesan buat kakak Via sih gini ya, ayah bunda tuh kan udah nggak ada duanya deh, itu cuman orang tua yang paling baik sedunia gitu. Maksudnya lagian kan dia juga sampai nggak ngebeda-bedain orang lain gitu. Pokoknya ya pengennya kakak tuh jangan ngecewain orang tua lah gitu, jangan ngecewain ayah bunda. Jadi anak yang baik, maksudnya belajar dari orang-orang lain. Banyak waktu buat gue Kak. Udah cari kudu. Harapannya Mbak Ella makin sukses setelah dari sini, bisa dapetin kerjaan yang Mbak Ella mau. Terus jangan lupa sama kita yang udah apa ya, udah kayak kita keluarga sendiri. Ya kalau bisa nanti sering-sering main ke sini. Terus kayak ya kalau bisa ya jangan secepat itu ngelupain ya. Iya. Tadi gue udah bikin silang malah. Emang Bapak? Takut aku. Bapak, jangan aku takut Mbak. Pesan dari pembuatan film kita ini, Teman Sebaya, sama seperti keluarga Via, menurut kita setiap orang patut diperlakukan selayaknya manusia pada umumnya, tanpa pandang status sosial mereka. Semua orang tuh membutuhkan pendidikan. Mau siapa aja ya, mau seorang PRT atau seorang nggak tahu siapa ya, semua orang tuh membutuhkan pendidikan buat saya. Pesan gue di film ini adalah kalau setiap orang itu punya kesempatan. Kayak Mbak Ella, dia punya kesempatan, dan walaupun kesempatannya yang dia take itu sebenarnya risknya gede, untungnya dia bisa dapet orang tua yang baik. Karena kemungkinan besar ada juga kemungkinan di mana dia diajak kerja, cuma malah dijual. Jadi intinya adalah kalau kita punya kesempatan boleh kita ambil, cuman lebih baik kita lebih berhati-hati. Karena nggak semua yang kita lihat itu baik. Ya kira-kira itu yang mau saya sampaikan di film ini. Terima kasih telah menonton. Dadah.